Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dan kita masih dalam bab tentang sifatus shalah, tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Dan tatkala seorang salat berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gerakan zahirnya, ini akan membantu dia untuk khusyuk dalam gerakan batinnya. Maka seorang berusaha mencontohi tata cara salat Nabi sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar, kemudian tatkala sujud Nabi turun dari mimbar, setelah sujud kemudian naik lagi di atas mimbar. Semua itu agar bisa dilihat oleh para sahabat sehingga bisa dicontohi tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya jika dia membuka salat, yaitu tatkala takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku', demikian juga tatkala beliau bertakbir ketika hendak ruku', sama mengangkat ke arah pundaknya sejajar. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahu makadzalik. Demikian juga tatkala mau ruku' dan tatkala bangkit dari ruku', mau i'tidal, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa qala sami'allahu liman hamidah. Waktu i'tidal Nabi berkata sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan Nabi tidak melakukan hal tersebut, yaitu tidak mengangkat kedua tangannya tatkala sujud. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekarang kita sedang membahas tentang tata cara bertakbir dan juga kapan seorang mengangkat tangan tatkala takbir. Ya, pembahasan pertama yaitu masalah kapan kita mengangkat tangan tatkala takbir, ya. Ya. Ada 4 kondisi, ya, yang kita mengangkat tangan. Yang pertama tatkala takbiratul ihram. Kemudian yang kedua tatkala hendak sujud, takbir tatkala hendak ruku'. Kemudian yang ketiga takbir tatkala bangkit dari ruku', yaitu tatkala sami Allah liman hamidah, tatkala i'tidal. Dan yang keempat tatkala takbir tatkala bangkit dari tasyahud awal.
Selain ini ya, maka tidak ada angkat tangan. Dalam hadis disebutkan wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan, mengangkat kedua tangannya tatkala sujud. Maksudnya apa? Tatkala sujud, maksudnya sebelum sujud atau setelah sujud. Jadi semua yang gerakan yang berkaitan sebelum atau setelah sujud enggak ada ngangkat kedua tangan. Ya, perhatikan di sini. Jadi kalau kita di sini salat sebutkan Rasulullah SAW membuka salatnya dengan sejajarkan tangannya. Ya. Allahu Akbar. Dalam riwayat disebutkan ada berbagai model. Ada dalam hadis Ibnu Umar sejajar dengan kedua pundaknya, hadwa mankibaihi. Dalam hadis yang lain hatta hadwa furu'al udhunain, sampai di kedua telinganya ya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Tapi yang pertama kita bahas adalah kapan kita mengangkat kedua tangan. Yang pertama tatkala takbiratul ihram, yang kedua tatkala hendak rukuk. Jadi setelah baca ayat Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga setelah bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah juga angkat ya. Ya. Bukan takbir ya, tatkala bangkit dari rukuk ya. Kemudian tatkala mau sujud angkat tangan enggak? Enggak, karena tadi Nabi tidak mengangkat kedua tangan tatkala sujud. Sebelum sujud tidak ada angkat tangan, setelah sujud juga enggak ada angkat tangan. Oleh karenanya tatkala seorang duduk di antara dua sujud, mau sujud atau setelah sujud tidak ada angkat tangan, karena itu semua berkaitan dengan sujud. Akan tapi ada tambahan dalam riwayat Ibnu Umar, tempat yang keempat yaitu takbir tatkala bangkit dari tasyahud awal. Inilah 4 kita mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Selainnya tidak ada angkat tangan. Dari sini sebagian ulama mengatakan ya, dari sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya dikiaskan maka mengangkat kedua tangan juga tatkala takbir salat Id. Salat Id Idul Fitri, Idul Adha yang 7 kali. Ya. Yang dalam kurung 7 dan 5 takbir. Kenapa? Karena itu semua takbir tidak ada kaitannya dengan sujud. Paham? Itu semuanya takbir tidak ada kaitannya dengan sujud. Perhatikan ini penting ya. Tatkala sujud berkaitan sebelum sujud, sesudah sujud tidak ada takbir. Karena ini semua takbir Id semuanya dikerjakan dalam kondisi berdiri. Takbir yang 7 ngangkat tangan, yang 5 juga angkat tangan. Demikian juga sebagian ulama mengatakan takbir salat janazah. Ini ada khilaf ya, tapi pendapat yang benar bahwasanya takbir salat janazah juga mengangkat kedua tangan ya. Terlebih lagi diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adapun dari Nabi tidak ada dalilnya. Cuma ini semua mengkiaskan karena ini semua takbir dikerjakan dalam kondisi berdiri dan kita tahu bahwasanya salat janazah tidak ada sujudnya, ya, maka orang tatkala salat jenazah takbir angkat tangan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian lagi Allahu Akbar, baca salawat, kemudian Allahu Akbar, baca doa. Ya, dalam hadis Rasulullah pernah bertakbir sampai 4 kali, paling sedikit, kemudian 5 kali, pernah 6 kali, 7 kali, sampai 9 kali. Itu semuanya dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Demikian juga salat istisqa, demikian juga salat gerhana, kalau bangkit dari rukuk maka angkat kedua tangan ya. Yang tidak ada angkat kedua tangan kalau berkaitan dengan sujud, sebelum sujud atau setelah sujud.
Jadi dalam tambahan yang keempat dalam Sahih Bukhari ada tambahan dari Ibnu Umar, wa idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi. Dan jika Nabi bangkit dari rakaat yang kedua, itu dari tasyahud awal, rafa'a yadayhi, maka Nabi angkat kedua tangannya. Adapun tata cara mengangkat tangan, maka datang dalam dua riwayat. Riwayat pertama, riwayat Ibnu Umar yang sedang kita bahas, disebutkan ila hadwi mankibaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya, hadwi itu sejajar sampai pundaknya begini. Jadi takbir itu mengarahkan kedua telapak tangan ke arah kiblat ya. Sehingga sebagian orang mengatakan kenapa kita disyaratkan bertakbir agar tatkala kita menghadap Allah dengan seluruh bagian tubuh kita. Makanya kita tidak begini, karena ini berarti tangan kita tidak menghadap Allah, tapi dengan cara seperti ini. Kalau begini kurang tepat, Allah, kurang begini ya. Allahu Akbar. Nah, dalam riwayat Ibnu Umar begini, dalam riwayat Malik Ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunayhi. Adalah Nabi SAW kalau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar yuhadhiya bihima furu'a udhunayhi, sampai sejajar dengan daun telinganya. Jadi agak naik sedikit. Allahu Akbar. Nah, di sini sebenarnya mengatakan bebas ya. Ada yang mengatakan begini, jadi ujung jari sejajar dengan ujung apa? Pundak. Ada yang mengatakan ujung jari sejajar dengan ujung apa? Daun telinga. Cuma beda sedikit. Ya. Cuma beda sedikit. Yang penting kira-kira seperti inilah. Allahu Akbar. Atau angkat sedikit. Yang penting takbir ya. Tidak usah. Allah. Tidak mesti harus apa? Tidak harus ngukur-ngukur. Tidak perlu. Kira-kira aja lah. Kira-kira tujuannya artinya yang penting bertakbir. Yang afdal kita terkadang begini, terkadang kita angkat sedikit, nggak ada masalah. Adapun kapan kita mengangkat kedua tangan, ya, kapan kita mengangkat kedua tangan, maka datang dalam beberapa riwayat. Riwayat pertama, farafa'a yadayhi hina yukabbir. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya tatkala bertakbir. Ya. Dalam riwayat yang lain, rafa'a yadayhi ma'at takbir. Mengangkat keduanya bersama takbir. Jadi kalau kita mau angkat tangan, Allahu Akbar. Jadi bersama takbir baru kita angkat tangan. Jadi Allah, begitu bilang Allah kita angkat tangan. Ada riwayat seperti itu. Jadi mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir. Ada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangan baru kemudian bertakbir. Seperti dalam hadis Sahih Muslim dari Ibnu Umar, kana Rasulullah SAW idza qama minas salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa min mankibaihi thumma kabbar. Nabi SAW kalau hendak salat beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya, lalu beliau bertakbir. Jadi kalau mau salat Nabi begini. Allah sudah begini dulu baru apa? Allahu Akbar. Ini cara kedua. Boleh bersamaan. Allahu Akbar. Kebanyakan orang bersama-sama. Allahu Akbar. Kalaupun kita angkat dulu, Allah baru Allahu Akbar juga boleh. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, atau ini dua cara, ya, dua-duanya boleh dilakukan, ya. Yang ketiga, yukabbir tsumma yarfa'u yadayhi. Ini yang ketiga juga, cara yang ketiga, takbir dulu baru mengangkat kedua tangan, sama. Allahu Akbar. Boleh. Jadi intinya salat ya. Intinya salat. Mau ngangkat bareng, mau ngangkat belakangan, mau ngangkat lebih dulu, enggak ada masalah ya. Jadi bebas, alhamdulillah contoh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 cara. Kita isyaratkan tentang setelah seorang bertakbir, di manakah dia meletakkan kedua tangannya. Ini pun ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan ya di bawah pusar,
Ada yang mengatakan antara pusar dengan dada, ada yang mengatakan di dada. Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dada, yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis Ibnu Abbas, "Inna ma'asyiral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sujudina wa an nadha'a aymanana ala syama'ilina fi shalat." Ya. Wa'il bin Hujr, mohon maaf ya. Nabi SAW bersabda, atau Wa'il bin Hujr berkata, "Solaitu ma'an Nabi SAW, fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi." Kata Wa'il bin Hujr, Nabi SAW, aku salat bersama Nabi SAW, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya ya. Tapi perkaranya khilaf, sebagian ulama mengatakan seluruh hadis yang berkaitan dengan di mana posisi kedua tangan diletakkan semuanya dhaif. Termasuk hadis ini juga sebagian ulama mendhaifkannya. Oleh karenanya yang meletakkan di dada juga ada dalilnya. Adapun hadis di bawah dhaif, hadisnya dhaif, tetapi bukan berarti tatkala hadis menjadi terlarang, tidak ya. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat lapang, seorang boleh saja begini, seorang boleh saja begini. Kalau capek dia boleh begini ya. Yang penting jangan dia begini ya. Ya, karena sebagian orang saya lihat masih seperti ini. Ada juga yang begini ya. Ya. Wallahu alam bagaimana. Karena sebagian mereka ada yang mengatakan hati letaknya di kiri, maka harus ditutup, jangan sampai dimasuki oleh apa? Setan. Setan masuk dari belakang juga bisa ya. Tutup depan, masuk dari belakang. Ya, ada yang macam-macam orang berbicara. Ada yang mengatakan dahulu ada sebagian sahabat yang sholat, kemudian dia siap cabut pedang, khawatir musuh datang. Maka sholatnya begini, siap cabut pedang. Nanti pedangnya enggak ada, jadi enggak usah. Yang benar, biasa saja. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhati, di atas dahi ya. Wa asyara bi yadi ila anfihi. Kemudian Rasulullah sallam mengisyaratkan kepada hidungnya. Artinya dahi dan hidungnya dihitung 1 tulang. Dihitung 1 tulang. Sehingga orang tatkala sujud hendaknya dia menempelkan hidungnya di lantai. Ya. Bukan cuma dahinya saja. Dan ini semakin menunjukkan ketundukan, kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menempelkan hidung di lantai ini hukumnya wajib atau tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang wajib hanya dahi, adapun hidung hanyalah sunnah. Kenapa? Karena secara bahasa namanya sujud itu berkaitan dengan dahi, bukan berkaitan dengan hidung. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib berdasarkan hadis ini, karena Nabi dalam hadis disebutkan, hadis Ibnu Abbas, wa asyara biyadihi ila anfihi. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Yang pertama ini kata Nabi, kemudian Nabi mengisyaratkan kepada hidungnya. Berarti seorang harus sujud di atas dahinya dan di atas apa? Hidungnya. Sujud seperti itu. Itu tulang yang pertama. Kemudian tulang yang kedua, wal yadain, di atas kedua tangannya. 3, 4. Kemudian warukbatain, di atas 2 lututnya. Ya, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wa atrafil qadamain, dan di atas ujung-ujung jari-jari kedua kakinya. Maka 7, itulah 7 tulang. Seorang tatkala sujud dengan cara sujud demikian, berarti dia telah sujud dengan sujud yang benar. Maka tidak boleh seorang, perhatikan, tatkala seorang salat, sebagian orang kemudian mengangkat kakinya, tidak diletakkan apa? Jarinya. Ini salah ya. Ya, maka seorang tatkala sujud berusaha sujud yang benar, karena itu perintah wajib sujud di atas 7 tulang yang Allah merintahkan Nabi untuk sujud dengan cara demikian. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nusalli
ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat panas ya. Di Madinah sangat panas. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard basata thawbahu fasajada alaihi. Kalau salah seorang dari kami tidak mampu untuk sujud dengan meletakkan dahinya ke tanah ya, maka dia pun melemparkan bajunya kemudian dia sujud di atas pakaiannya ya. Ini dalil bagaimana para sahabat semangat untuk menjalankan kewajiban. Ya meskipun panas mereka tetap menempelkan apa? Dahi mereka di tanah. Zaman dahulu tentu tidak seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah ada AC, kemudian ada apa namanya? Tikar atau ada karpet atau sajadah sehingga tidak kepanasan tatkala sujud. Tapi zaman dahulu Masjid Nabi SAW terbuat dari tanah ya. Terbuat dari tanah. Ya, terkadang Nabi SAW sholat di masjid, terkadang Nabi SAW sholat di dalam safarnya sehingga mereka sujud langsung di atas tanah. Dan tentunya ini semakin menunjukkan kekhusyuan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudahan yang ada sekarang, kita sujud di atas sajadah dan itu tidak mengapa. Nah, kalau salah seorang dari mereka kepanasan, tidak mampu meletakkan dahinya di atas tanah yang panas, maka mereka pun melemparkan sebagian dari kain bajunya, kemudian sujud di atas kain baju tersebut. Ini dalil bahwasanya boleh seorang sujud di atas sesuatu yang suatu alas seperti sajadah dan yang lain. Dalilnya akan hal ini banyak. Rasulullah SAW salat di atas apa? Sajadah. Rasulullah SAW salat di atas semacam sajadah. Seperti Nabi pernah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah nawilini ya al-khumrah. Ya Aisyah, ambilkanlah aku sajadah di masjid. Ya, untuk apa? Untuk dipakai oleh Nabi untuk salat ya. Adapun kalau seorang kepanasan, kemudian dia taruh tangannya di sujud di atas tangannya, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh dia sujud di atas tangannya. Kepanasan dia sujud begini, ini tidak diperbolehkan, tidak sah. Ya, tetapi kalau dia meletakkan benda yang lain, maka tidak mengapa. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri hendak salat, maka beliau bertakbir tatkala beliau berdiri. Tsumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian Nabi bertakbir tatkala hendak ruku. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Tatkala bangkit dari ruku, beliau berkata sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ah. Tatkala beliau mengangkat tulang beliau dari ruku. Ya, tulang punggung beliau. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian tatkala beliau dalam kondisi berdiri, beliau berkata Rabbana walakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian beliau bertakbir tatkala hendak turun menuju sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir tatkala mengangkat kepala beliau. Tsumma yukabbiru hina yasjud. Kemudian tatkala hendak sujud beliau bertakbir lagi. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir tatkala mengangkat kepalanya. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholatihi kulliha. Kemudian beliau melakukan itu semua dalam setiap rakaatnya, dalam setiap salatnya. Hatta yaqdiyaha, sampai beliau selesai dari salatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu minas tsintaini ba'dal julus. Dan beliau juga bertakbir tatkala bangkit dari 2 rakaat setelah duduk tasyahud. Ini dalil bahwasanya tidaklah Nabi berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain kecuali Nabi bertakbir. Semuanya Nabi bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setiap gerakan Nabi buka dengan takbir. Ya, tetapi adapun mengangkat tangan tadi kita sebutkan cuma 4 tempat. Adapun takbir setiap berpindah gerakan Nabi bertakbir. Kita lanjutkan dari Mutarrif bin Abdullah. Beliau berkata, "Shallaitu ana wa Imran ibn Husain khalfa Ali bin Abi Thalib." Aku dan Imran bin Husain kami salat di belakang Ali bin Abi Thalib.
Fakana idza sajada kabbar. Adapun beliau jika beliau sujud beliau bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar, dan jika beliau bangkit dari sujud beliau bertakbir. Wa idza nahadha min rak'ataini kabbar, kalau beliau bangkit dari tasyahud awal setelah 2 rakaat beliau berdiri, beliau juga bertakbir. Falamma qadha as-salat akhadha bi yadi Imran bin Husain. Tatkala selesai salat, maka beliau pun mengambil tangan Imran bin Husain wa qala qad dzakkarani hadza salata Muhammadin atau qala shalla bina salata Muhammadin. Maka dia pun berkata, sungguhnya orang ini telah mengingatkan aku dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau shalla bina salata Rasul Muhammad, atau dia salat seperti tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini juga sama menguatkan bahwasanya seorang tatkala hendak berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, maka dia bertakbir. Dan ada khilaf di kalangan para ulama, apakah takbir seperti itu dari satu rukun ke rukun yang lain yang disebut dengan takbir al-intiqal. Takbir al-intiqal itu takbir perpindahan. Ya, dari satu rukun ke rukun yang lain. Hukumnya wajib atau sunnah? Sebagian ulama berpendapat sunnah. Seandainya orang tahu-tahu rukuk tanpa takbir, sah, ya. Hanya sunnah. Tapi yang lebih hati-hati, setiap dia bertakbir, setiap dia berpindah gerakan, hendaknya dia bertakbir, ya. Dan pendapat yang lebih hati adalah pendapat tersebut hukumnya wajib. Karena Nabi SAW tidaklah beliau salat setiap berpindah gerakan kecuali beliau bertakbir. Dan beliau berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Lebih hati-hati setiap kita berpindah gerakan kita takbir, ya. Baik, beberapa model takbir, ya. Macam-macam takbir, ya. Yang pertama takbiratul ihram. Ihram ini hukumnya rukun, dia adalah rukun salat. Kalau seorang masuk salat tanpa takbir, salatnya tidak sah, ya. Yang kedua namanya takbir al-intiqal. Al-intiqal, yaitu takbir perpindahan. Perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ini tadi yang kita bilang ada khilaf, ya. Ada apa? Khilaf. Ada yang mengatakan apa? Sunnah. Ada yang mengatakan apa? Wajib. Namun lebih hati-hati adalah pendapat yang mengatakan wajib. Kemudian yang ketiga namanya takbir az-zawaid. Tambahan, ya. Yaitu takbir tatkala salat Id dan al-istisqa. Salat apa? Al-istisqa. Minta hujan. Yang 7 atau 8 takbir, ya. Yang dalam kurung 7 dan 5. 5 takbir. Yang itu maksudnya takbir setelah takbiratul ihram ada tambahan. Maka itu hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, takbir salat janazah. Takbir salat janazah hukumnya rukun. Karena
para ulama mengatakan setiap takbir kedudukannya seperti rakaat. Ini sholat jenazah. Ya, setiap takbir kedudukannya seperti apa? Rakaat. Seakan-akan kalau 4 takbir seakan-akan 4 rakaat. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya takbir dalam sholat jenazah itu rukun apa? Sholat. Ya, rukun sholat. Kemudian yang kelima, takbir untuk ruku setelah takbiratul ihram. Ihram bagi yang terlambat dan mendapati imam sedang ruku. Ini hukumnya sunnah. Maksudnya bagaimana? Kita masuk masjid, tahu-tahu imam sudah ruku. Kalau kita dapat ruku, kita dapat 1 rakaat. Maka bagaimana caranya? Jangan langsung begini ya. Jangan langsung Allahu Akbar. Tidak boleh, tidak sah. Karena solat tidaklah dibuka kecuali dengan takbiratul apa? Ihram. Dan takbiratul ihram harus dikerjakan dalam kondisi berdiri. Jadi caranya Allahu Akbar. Nah, tatkala kita mau ruku itu, disunahkan kita bertakbir lagi. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan enggak juga enggak apa-apa. Ya. Begitu Allahu Akbar, langsung apa? Ruku. Nah, takbir untuk ruku ini sebenarnya mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Seandainya setelah dia berdiri, dia langsung ruku, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Paham ya? Ini macam-macam apa? Takbir. Mengenai takbir intiqal ya. Bagaimana cara takbirnya? Sebenarnya para ulama mengatakan ada 2 cara, ya 2 cara. Pertama dijazm, yang kedua dipanjangkan. Maksudnya apa? Misalnya kita di jazm itu bacaannya cepat. Adapun dipanjangkan. Contohnya kita mau dari berdiri ke ruku. Jadi kita Allahu Akbar. Jadi sejak berdiri sampai barnya tatkala apa? Tatkala pindah. Paham? Ada yang berpendapat demikian ya. Ya, seperti kita mau ke sujud. Allah gitu. Sampai bar ya. Ini dibolehkan. Yang lebih afdal dengan dijazm ya. Karena ini semua tidak ada dalil yang tegas, mereka hanya mengambil dari nas sehingga ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dijazm. Jadi Allahu Akbar. Jadi jangan Allah enggak. Langsung Allahu Akbar seperti itu. Dan saya lebih cenderung melihat kondisi masyarakat sekarang, lebih baik kita bertakbir dengan dijazm di penghujung rakaat. Di penghujung apa? Gerakan. Jadi kalau kita jadi imam, kalau jadi makmum bebas ya. Salat sendiri bebas. Kalau salat sendiri bebas, enggak ada masalah. Tapi kalau kita jadi imam, mengingat kondisi masyarakat di belakang, jangan sampai mereka ruku sebelum kita ruku. Kita baru Allah, dia sudah Allahu Akbar di luar. Dia sudah ruku di luar, tidak boleh. Maka lebih baik, kadang kita Allah, dia sudah di luar ruku di luar. Padahal tidak boleh mendahului apa? Imam. Maka kalau kita jadi imam, saya, kecuali orang sudah paham semua, nggak ada masalah. Tapi kalau saya lebih memilih dengan bacaan yang disingkat, agar jangan sampai makmum mendahului apa? Imam. Jadi Allah Akbar. Nah, jadi dia, kita pas bar kita sudah pindah gerakan. Baru kemudian dia bergerak. Ya. Karena sunnahnya dalam sholat,
Makmum tidak bergerak kecuali sang imam sudah berpindah pada gerakan berikutnya. Itu sunnahnya demikian. Seperti dalam riwayat disebutkan para sahabat tidak sujud kecuali sampai sujud. Begitu Nabi sujud baru kemudian mereka bergerak turun ke bawah ya. Karena saya lihat banyak jamaah makmum ya mendahului imam. Ya. Imam baru Allah dia sudah duluan. Allah dia sudah duluan. Ya. Repot. Terakhir dia pun harus kalah. Tunggu imam assalamualaikum. Ya. Dia enggak bisa mengalahkan imam tatkala di situ. Dalam gerakan-gerakan sebelumnya dia bisa menang ya. Tapi pas assalam dia tunggu mau gerak enggak bisa. Assalamualaikum baru dia assalamualaikum. Dia enggak bisa mengalahkan imam. Percuma menang di awal akhirnya juga kalah. Baik, sudah? Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala. Dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ramaqtu salata ma'a Muhammadin. Aku memperhatikan. Ramaq artinya aku melihat dengan memperhatikan. Mengamati dengan seksama. Aku melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu farak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajilsatahu baina sajdataini fasajdatahu fajilsatahu baina taslim wal insiraf qariban minas sawa. Aku perhatikan salat Nabi, aku dapati ternyata berdirinya Nabi, demikian juga rukuknya, demikian i'tidalnya, ya, kemudian sujudnya, kemudian duduk di antara dua sujudnya, kemudian sujudnya lagi, kemudian duduk sebelum duduk tatkala hendak salam, dan setelah itu kemudian selesai dari salat, aku dapati ternyata hampir sama. Hampir sama. Saya ulangi. Al-Bara bin Azib berkata, aku memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dapati ternyata berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, sujudnya lagi, duduk sebelum salam, hampir-hampir sama. Qariban minas sawa. Apa yang maksudnya hampir sama? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan, maksudnya yang dikabarkan oleh Al-Bara bin Azib, radhiyallahu anhu, terkadang Nabi seperti itu. Terkadang Nabi sholatnya itu rukuknya sama panjangnya seperti berdirinya. Terkadang Nabi sholatnya demikian. Kalau Nabi berdiri misalnya 2 menit, rukuknya juga 2 menit. Demikian juga i'tidalnya, sami Allah liman hamidah, berdiri juga 2 menit. Misalnya demikian, maksudnya demikian. Kemudian sujudnya juga lama seperti berdirinya. Duduk di antara dua sujud juga waktunya lama seperti berdirinya. Kemudian sujud lagi seperti berdirinya. Dan duduk sebelum salam juga seperti ukuran berdirinya. Terkadang Nabi seperti ini, sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Bara bin Azib. Ya, oleh karenanya terkadang boleh sholat seperti ini, ya, ruku dan berdirinya sama-sama panjang, i'tidalnya juga lama, dan seterusnya. Dan ini dibawakan kepada sebagian kondisi. Tidak selamanya Nabi sholatnya seperti ini, tetapi terkadang Nabi seperti itu. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, saya bacakan, beliau berkata, "I'lam anna hadzal hadits mahmulun ala ba'dil ahwal." Ketahuilah bahwa model salat seperti ini dibawakan dalam sebagian kondisi salat Nabi, bukan Nabi selalu salat seperti itu. Terkadang Nabi begini salatnya. Wa illa faqad thabatatil ahaditsu bitatwilil qiyam. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis menjelaskan Nabi kalau berdiri lama sekali. Ya, seperti ma'ruf Nabi pernah salat satu rakaat beliau baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dan itu butuh waktu berjam-jam. Ya. Tidak diriwayatkan Nabi rukunya juga selama itu, tidak. Berdirinya yang lama tapi rukunya tidak selama berdirinya. Ya. Telah datang hadis-hadis menunjukkan Nabi berdiri sangat lama. Wa annahu kana yaqra'u fi subhi bi 70 ila al-100. Dan Nabi tatkala salat subuh dia baca satu rakaat 70 sampai 100 ayat setelah Al-Fatihah. Namun rukuknya tidak selama itu. Menunjukkan ini berdiri lebih panjang daripada apa? Rukuk. Hukum asalnya berdiri lebih panjang daripada
ruku. Berdiri lebih panjang daripada ruku, berdiri lebih panjang daripada sujud, ya, berdiri lebih panjang daripada duduk. Ya. Dan ini hukum asal. Kemudian juga wa fi dhuhr bi alif lam mim tanzil as-sajdah. Rasulullah SAW juga pernah tatkala zuhur, Rasulullah SAW baca surat alif lam mim as-sajdah. Lama loh surat itu. Salat zuhur ya. Kalau kita terapkan hadis ini, baca surat alif lam mim as-sajdah salat zuhur, banyak yang berdeham di belakang. Tiba-tiba ya. Macam-macam. Ada yang nguap. Macam-macam sudah. Kemudian wa annahu kanat tuqamus shalah. Terkadang diiqamatkan salat. Rasulullah kemudian mulai salat, fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi fayaqdi hajatahu. Kemudian ada seorang yang pergi dari masjid, pergi ke baqi, menyelesaikan urusannya, thumma yarji' atau dia buang air, buang hajat, kemudian dia kembali fayatawaddau, kemudian dia wudu, kemudian thumma ya'til masjid, dia ke Masjid Nabawi, fayudriku rakaatal ula, dia masih belum ketinggalan rakaat pertama. Bayangkan. Lama atau tidak? Lama. Tadi kan sudah pernah kita jelaskan bahwasanya sunnahnya salat zuhur itu bacanya apa? Lama. Asar setengah daripada salat zuhur. Tapi ini sunnah yang ditinggalkan. Apalagi salat di daerah perkantoran ya. Kalau baca zuhur, baca surat alif lam mim sajdah, kemudian orang minta izin sebentar mau ke toilet, buang hajat, wudu, balik, masih dapat rakaat pertama, wah itu imamnya besok dipecat, itu enggak boleh lagi. Kondisi berubah ya, kondisi berubah. Tapi seandainya kita tinggal di satu kompleks yang memang semua sudah mengenal sunnah, tidak mengapa kita terapkan hadis-hadis seperti ini. Ini dalil bahwasanya hukum asalnya Nabi tatkala salat berdirinya lebih panjang daripada apa? Rukuk dan sujudnya, daripada duduknya. Berdiri yang paling panjang ya. Adapun hadis Al-Bara' bin Azib yang sedang kita bahas, dia mengatakan fawajatu qariban minas sawa, aku mendapati gerakannya mirip-mirip lamanya, maka dibawakan kepada terkadang Nabi seperti itu. Terkadang Nabi seperti itu, namun tidak selamanya seperti itu. Pendapat kedua itu pendapat pertama, pendapat Imam Nawawi rahimahullah taala. Pendapat kedua yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Maksud hadis ini bukan berarti durasi berdirinya sama dengan durasi rukuknya, sama dengan durasi rukuknya, sama dengan durasi duduknya. Tapi maksudnya salat Nabi itu teratur. Kalau beliau seimbang, maksudnya kalau beliau panjangnya, berdirinya dipanjangkan, maka rukuknya juga dipanjangkan. Tapi bukan sepanjang berdiri, faham? Kalau kebetulan Nabi berdirinya dipendekkan, maka rukuknya juga dipendekkan. Namun bukan berarti durasi rukuk sama dengan durasi apa? Berdiri. Tapi demikian. Kalau kebetulan berdirinya panjang, rukuknya juga panjang. Kalau berdirinya pendek, rukuknya lebih pendek lagi. Seperti itu maksudnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebagaimana beliau jelaskan di kitabnya Zadul Ma'ad. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Bahwasanya seorang tatkala salat disesuaikan dengan panjang berdirinya. Ini yang diterapkan di Masjid Nabawi. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, kemudian kita di bulan Ramadan ikut salat Qiyamul Lail jam 1 ya. Salat jam 1, maka mereka setiap rakaat baca surat panjang. Ya, surat panjang. Ya, kemudian tatkala rukunya juga dipanjangkan. Menyesuaikan dengan panjangnya apa? Berdiri. Namun tidak sepanjang berdiri, tidak. Kemudian tatkala sujud juga panjang. Ya. Sujud juga panjang. Betapa sering kita sujud antara tidur dan tidak ya. Saking lamanya ya. Namanya. Terkadang ada suara ngorok kita dengar dari sebelah. Alhamdulillah bukan ngorok sendiri ya. Saking lamanya, benar-benar lama ya. Ini dipraktikkan tatkala Qiyamul Lail ya. Dan sekarang mereka sudah kasih keringanan ya. Zaman sekarang kalau Qiyamul Lail cuma 1 juz seperempat kalau enggak salah. 1 juz seperempat dilaksanakan dalam 11 rakaat, dalam 13 rakaat. 10 rakaat, 10 rakaat 1/4 juz. Zaman dahulu puluhan tahun yang lalu kalau Qiyamul Lail itu 3 juz. 3 juz ya. 3 juz. Ini sering disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam pengajian-pengajian yang mengatakan dahulu di Masjid Nabawi kalau salat Qiyamul Lail 3 juz. 3 juz. Panjang sekali. Dan saya cerita suatu hari beliau
bawa kakeknya sholat di Masjid Nabawi, kemudian beliau sholat, tiba-tiba ada orang Indonesia sholat di depan beliau. Pincang, datang dengan tongkat, begitu dia sholat, tongkatnya dia lepaskan. Kemudian dia beri dengan satu kaki, sholat 3 juz. Orang Indonesia. Ya. Kata Syekh, ini guru saya yang saya tidak pernah mengenal dia, dan dia tidak pernah mengenal saya. Dan dia selalu saya doakan. Ya. Karena dia merubah cara berpikir saya. Ternyata namanya cacat itu bukan cacat badan, tapi cacat hati. Ya, betul banyak orang yang sehat walafiat, tapi hatinya apa? Cacat. Untuk bangkit sholat subuh saja tidak kuat. Untuk bertahan di belakang imam, hatinya tidak kuat. Ya. Jadi kalau seorang memanjangkan berdirinya, maka hendaknya dia juga panjangkan apa? Ruku dan sujudnya. Kalau dia pendekkan berdirinya, maka dia pendekkan ruku dan sujudnya. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat yang lebih benar insyaallah ta'ala. Masih ada waktu? Hah? Sudah hang belum? Belum. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Thabit Al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inni la'alu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina." Kata Anas bin Malik, sungguh aku akan berusaha salat mengimami kalian sebagaimana Rasulullah SAW dahulu mengimami kami. Qala Thabit jadi makmum dan Anas jadi imam. Anas bin Malik sahabat. Dia mengatakan, saya akan mengimami kalian sebagaimana Nabi mengimami kami. Fakana Anasun, maka Thabit bercerita, jadi makmumnya, dia bercerita, Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Ternyata waktu Anas jadi imam, saya melihat dia melakukan sesuatu yang aku melihat kalian tidak melakukannya. Apa yang dilakukan Anas yang tidak dilakukan oleh banyak orang? Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' intasaba qa'iman hatta yaqulul qailu qad nasi. Anas bin Malik kalau sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia berdiri lama. Saking lamanya sampai mungkin orang berkata, mungkin dia lupa. Saking apa? Lamanya, lupa untuk sujud. Saking lamanya. Wa idza rafa'ahu minas sajdah, kalau dia bangkit dari sujud, artinya dia duduk di antara dua sujud, maka dia pun duduk lama. Hatta yaqulul qail, sampai seorang berkata, qad nasi, sungguhnya Anas apa? Sudah lupa. Oleh karenanya di antara terkadang kita memanjangkan i'tidal dan terkadang kita memanjangkan duduk di antara dua sujud. Makanya di i'tidal ada doa-doanya yang panjang ada. Ya, bukan sekedar Rabbana lakal hamdu. Ada juga doa-doa yang agak panjang, kalau bisa kita hafalkan, kita baca tatkala kita i'tidal, sekali-sekali kita i'tidal dengan lama. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majd ahqu ma qala bihi 'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu di antara doa tatkala i'tidal, agak panjang. Kalau kita baca perlahan dengan pengamatan, maka cukup lama. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya, kita baca doa dan kita boleh ulang-ulang. Dan sebagian ulama berpendapat boleh juga berdoa di situ, tapi ini pendapat sebagian ulama. Di antaranya kita mengatakan Rabbi ghufirli dengan diulang-ulang. Rabbi ghufirli. Ya. Ini dalil, ya. Bahwasanya di antara sunnah memanjangkan i'tidal dan memanjangkan duduk di antara dua sujud. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa Thabit Al-Bunani berkata, aku melihat Anas salat dengan cara yang kalian tidak lakukan. Dia bicara tentang di masa tabi'in. Kata Ibnu Qayyim, dua rukun ini, berpanjang-panjang dalam dua rukun ini, tatkala i'tidal dengan duduk di antara dua sujud, ini terlupakan di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Sehingga mereka seakan-akan melalaikan sunnah ini, sehingga mereka sholatnya dengan cepat, tidak memanjangkan i'tidal dan tidak memanjangkan duduk di antara dua sujud. Ya. Oleh karenanya, Thabit Al-Bunani ingin menjelaskan bahwasanya ini dulu sunnah, meskipun sudah terlupakan sekarang. Dan tidak mengapa seorang menghidupkan kembali sunnah tersebut.
Taib. Masih lanjut? Hadis terakhir ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata beliau, "Ma shallaitu khalfa imamin qad akhaffa salatan wa la atamma salatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, aku tidak pernah salat di belakang seorang imam pun yang lebih cepat salatnya dan lebih sempurna salatnya daripada salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memang agak sulit dipahami. Paling sempurna tapi paling apa? Cepat. Bukan berarti salatnya dipercepat ya. Para ulama mengatakan kita harus memahami hadis ini dengan hadis-hadis yang lain. Artinya Nabi SAW kalau jadi imam, beliau memperhatikan kondisi apa? Makmum. Asalnya seorang salat dengan wajar, bukan paling cepat, kemudian sesuai dengan hawa nafsu masyarakat, tidak. Tapi salat yang terbaik adalah sesuai yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, mari kita pelajari Nabi kalau salat subuh berapa ayat yang dia baca, kalau salat duhur berapa ayat yang dia baca, kalau salat asar berapa ayat yang dia baca, salat isya surat apa yang dia baca, ini agar kita mengetahui kadar berapa lama Nabi SAW salat. Nabi SAW salat tidak cepat-cepat, tetapi terasa ringan karena memang sebagian orang mengatakan salat Nabi sangat khusyuk sehingga makmum di belakang tidak terasa. Tidak terasa. Dan ini kita rasakan tatkala kita salat misalnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kita dapat imamnya bacanya panjang. Tapi kita benar-benar berlezat-lezatan di belakang imam tersebut. Bacanya indah, khusyuk, suasana mendukung. Sehingga tidak terasa tahu-tahu salat sudah selesai. Tapi dalam sebagian salat di tanah air, salatnya cepat tapi rasanya seperti lama banget ya. Lama banget ya. Pikiran kemana-mana ya. Ini imam kok enggak rukuk-rukuk lama sekali. Ya. Kemudian setelah dia keluar dari salat, dia mengatakan imam enggak beres, saya enggak bisa khusyuk, imamnya enggak benar. Dia tidak khusyuk, dia salahkan imamnya. Padahal hatinya yang tidak beres ya. Maka kalau Anda bercermin, wajah Anda kurang tampan, jangan salahkan cerminnya ya. Ya. Kalau sholat ternyata kurang khusyuk, jangan salahkan apa? Imamnya ya. Baik. Dan terkadang Nabi SAW mempercepat sholatnya sebagaimana pernah kita sampaikan kalau ada kondisi tertentu. Seperti dalam hadis bahwasanya Nabi SAW berkata, "Inni la adkhulu fis salat." Aku melaksanakan salat ya, dan Nabi ingin memanjangkan salatnya. Fa asma'u buka as-sabi. Maka aku mendengar, kemudian aku mendengar ada tangisan anak-anak. Fa ukhaffifu mukhafatan an asyqa ala ummihi. Maka aku pun fa atajawaz fi salat, aku percepat salatku, aku khawatir ibunya khawatir ya, kasihan dengan ibunya. Maka Nabi mempercepat salatnya kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu ya. Ini fikih yang harus dipahami oleh seorang imam ya. Terkadang Nabi SAW tatkala safar beliau percepat apa? Salatnya. Kan dalam kondisi safar. Kalau kita lihat makmum dalam kondisi letih, kita jangan panjang-panjangkan salatnya ya. Sampai sini aja ya dulu. Tapi kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas khilaf ulama dalam beberapa perkara yang sering ditanyakan, seperti tatkala sujud mana yang lebih dahulu, kedua lutut atau kedua tangan. Kemudian tatkala tasyahud apakah tangan digerak-gerakkan atau tidak, ya. Apalagi pertanyaan yang sering ditanya? Itu yang sering ditanya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas, mudah-mudahan kalau saya ada waktu bisa didetailkan sehingga kita mengerti betul tentang khilaf yang terjadi dan mana pendapat yang lebih kuat. Tujuh tulang syarat sujud, bagaimana posisi kaki, ditekuk atau lurus? Kaki begini ya. Apa namanya? Jari-jarinya. Boleh enggak sujud di atas jilbab? Boleh, enggak ada masalah. Misalnya hijab kita ketutup enggak ada masalah, kita sujud, enggak ada masalah.
Ibu ada yang bertanya, Ibu? Ya ada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz kebetulan kita kan di sini terbagi-bagi nih Ustadz. Ada ibu-ibunya ada di tengah, ada yang di luar, ada yang di atas. Nah ketika kita ada sholat tadi berimam di tengah-tengah ini, di ruang yang sama-sama dengan Ustadz, dengan ibu-ibu, ternyata di samping kiri kita yang di luar itu ada imam juga. Di sini kita juga ada imamnya. Sepertinya di atas juga ada. Nah itu gimana hukumnya Ustadz? Enggak ada masalah. Ini bukan masjid ya. Ini bukan apa? Masjid. Jadi enggak masalah ya Ustadz. Enggak ada masalah ya? insyaallah. Masing-masing sholat di tempatnya ya. Tapi kalau satu ruangan sebaiknya satu imam ya. Baik. Ya. Kalau satu pengajian satu panitia aja, jangan dua panitianya. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau hukumnya mau menjamak takdim, tapi niat itu setelah selesai sholat yang pertama? Tidak ada masalah, tidak ada dalil ya. Sudah bahwasanya berpindah. harus, memang ada pendapat sebagian ulama, seorang kalau niat jamak dia harus berniat sebelumnya. Jadi ingin jamak takdim, jamak duhur dan asar, sebelum dia sholat duhur dia sudah niat saya ingin jamak. Tapi ini dalil seperti ini tidak ada dalilnya, kewajiban sebenarnya tidak ada dalilnya. Dan dalam berbagai kondisi Nabi SAW disebutkan jamak tanpa mengabarkan para sahabat. Tahu-tahu Nabi apa? Jamak, menunjukkan kemungkinan besar sahabat tidak tahu Nabi mau jamak atau tidak. Jadi tidak disyaratkan. Kalau ternyata kita sudah sholat, ternyata kondisi tidak mungkin kita harus jamak, maka jamak meskipun niat itu muncul belakangan. Selama lam yatul fasal, selama jarak antara sholat satunya dengan yang lain tidak panjang. Kalau kita sholat duhur, 1 jam kemudian baru niat jamak, nggak bisa. Tapi kalau baru duduk 1 menit, 2 menit, masih bisa kita jamak, waktunya masih dekat. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang sholat, apa sih sholat yang setelah sholat subuh itu Ustaz? Isyraq. Untuk seorang wanita, apakah dia harus sholat jamaah juga di masjid atau tidak perlu? Itu aja. Sebagian ulama, saya ingat Syekh bin Baz rahimahullahu taala berpendapat jika seorang wanita sholat di rumahnya, kemudian setelah itu dia berzikir sampai waktu syuruk, kemudian dia sholat, mudah-mudahan dapat pahala yang sama. Karena wanita yang paling afdal di mana di rumah ya, di rumah. Ya meskipun sholat isyraq itu sendiri ada khilaf di kalangan para ulama disyariatkan atau tidak, karena hadisnya memang diperselisihkan apakah dhaif ataukah hasan ya. Tetapi kalau wanita di masjid boleh, tetapi kalau dia ternyata ada kegiatan di rumah, harus suruh anak-anak mau ke sekolah, ya maka lebih baik dia di rumah ya. Ustaz, kalau safar bolehkah solatnya tidak dikosor? Mengkosor solat tatkala sedang safar hukumnya sunnah, tidak wajib. Jika seandainya dalam suatu kondisi ternyata membuat kita tidak mengkosor karena kita datang ke suatu tempat, orang-orang belum paham, khawatir mereka salah paham, maka kita boleh menyempurnakan salat. Dan ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tatkala beliau menjadi khalifah di musim haji di Mina, beliau salat 4 rakaat. Harusnya berapa rakaat? 2. Sebenarnya menjelaskan kenapa? Karena waktu itu banyak orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Utsman khawatir mereka menyangka bahwasanya salat duhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, maka beliau pun salatnya dengan sempurna. Demikian diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, kalau dia bersafar terkadang Aisyah salat 4 rakaat. Oleh karenanya, tatkala seorang sedang safar, mengqasar hukumnya sunnah dan Nabi tidak pernah salatnya sempurna tatkala safar. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi, maka kita katakan kalau Anda salat musafir, maka hendaknya diqasar. Tapi kalau terkadang dengan salat sempurna 4 rakaat, maka tidak mengapa kalau ada kemaslahatan. Contoh, terkadang saya safar, kemudian saya jadi imam, jamaah masih enggak ngerti kalau saya bilang saya sholat 2 rakaat, nanti rakaat 3, 4 sempurnakan ya. Mungkin mereka bingung, mungkin heboh, mungkin gaduh. Maka saya sekarang sholat isya 4 rakaat ya. Ustadz, mau nanya, kalau misalnya kita sholat isya udah agak malam, kemudian kita mau sekalian sholat malam, yang ba'danya itu boleh nggak digabungin sama sholat qiyamul kita yang pertama? Enggak. Jadi ba'diyah punya nilai tersendiri, qiyamul lain lagi sendiri ya. Oh, oke. Si Ustaz. Jadi ba'diyah isya tidak digabungkan dengan qiyamul lail ya. Bagaimana jika kita datang dalam keadaan masbuk, yaitu pada rakaat kedua,
pada saat itu kita sebagai makmum yang masbuk baru 1 rakaat dan kita tasyahud awal. Bagaimana jika kita datang dalam keadaan masbuk, yaitu pada rakaat kedua, pada saat itu kita sebagai makmum yang masbuk baru 1 rakaat dan kita mengikuti imam tasyahud awal. Apakah kita ketika bangkit dari tasyahud tersebut mengangkat tangan? Iya. Kalau kita ikut imam terlambat, kita masuk rakaat kedua. Kita masuk di rakaat berapa? Kedua. Kemudian imam duduk tasyahud, kita juga tasyahud. Kan sunnahnya setelah bangkit dari tasyahud mengangkat kedua tangan. Itu imam rakaat kedua, kita masih rakaat pertama. Nah, pada posisi itu kita ikut apa? Imam. Sebagaimana kita ikut tasyahud padahal masih rakaat pertama, ya tidak? Tasyahud rakaat pertama, rakaat kedua. Namun karena kita makmum masbuk, kita pun tasyahud bersama imam. Demikian juga status kita tatkala dia bangkit dari tasyahud mengangkat kedua tangan, kita pun mengangkat kedua tangan. Ada lagi yang bertanya? Ada Ustaz. Silakan. Apakah merutinkan surat sajadah dengan al-mulk yang setiap malam itu ada khilafiyah Ustaz? As-sajdah? Iya. Enggak, kalau sajadah saya enggak tahu. Kalau al-mulk memang ada perselisihan tentang apa? Baca surat al-mulk maksudnya apa ya? Saya belum baca lagi tapi memang ada pendapat dalam hal ini ya. Jadi sebaiknya dirutinin atau? Saya enggak tahu, Allah alam bisawab, saya enggak tahu. Tapi kalau sajadah memang setiap malam bagusnya Ustaz? Enggak, saya enggak tahu juga itu hadisnya. Juga. Saya juga enggak tahu. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, mau bertanya kalau di Masjidil Haram itu Ustaz, menunggu syuruk itu biasanya ibu-ibu suka ngumpul atau tiduran atau ngobrol, tapi habis itu salat syuruk itu sebetulnya bisa atau enggak ya Ustaz? Makan gorengan terus salat syuruk? Iya Ustaz, itu banyak banget tiduran dulu. Kalau hadis disebutkan dalam hadis salat syuruk itu setelah salat kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru dia salat 2 rakaat. Tapi saya katakan hadisnya memang diperselisihkan. Tapi dia kalau boleh salat boleh, tetapi pahalanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana pahalanya? Dia di masjid ngobrol sama kawan, ketawa ketiwi. Waktu syuruk dia salat syuruk. Saya rasa dia dapat pahala ya. Karena dia duduk selama tidak berbicara kata-kata yang haram atau kata-kata yang sia-sia, mudah-mudahan tidak mengapa. Tetapi tentunya berbeda dengan orang setelah salat subuh kemudian dia baca Quran, berzikir kepada Allah, zikir pagi petang sambil menunggu syuruk. Dan sering saya sampaikan bahwasanya awal salat syuruk itulah awal salat duha. Maaf Ustaz, untuk yang hadis tadi kita bacakan yang sholat di atas 7 tulang, kemudian Ustaz membawakan hadis yang tentang sahabat merentangkan buat kepalanya itu Ustaz, itu hadisnya nggak ada di buku Ustaz, bisa sekali lagi mungkin? Nggak ada di buku. Hadis dari siapa gitu Ustaz? Nanti kita cari insya Allah. Tambahan kali mungkin. Ya intinya tadi ya sahabat tatkala kepanasan maka salah seorang dari mereka meletakkan bajunya ya. Ini hadis Bukhari atau Muslim ya? Masa enggak ada di buku situ? Lupa terjemah kali itu. Coba Anda lihat. Oh iya, tidak semua ada. Benar, tidak semua ada ya. Hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim nanti bisa dicari ya. Sama dari sahabat yang sama. Dari sahabat yang lain dari Anas bin Malik ya, dari Anas bin Malik. Kunna nusalli ma'a Rasulillah fi siddatil har. Kalau tadi dari Ibnu Abbas yang dari Anas, kami dahulu salat bersama Nabi dalam kondisi sangat panas. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaih. Kalau salah seorang dari kami tidak mampu untuk sujud dengan dahinya, maka dia pun membentangkan bajunya, kemudian dia sujud di atas bajunya tersebut. Bismillah Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz, apakah boleh sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh setelah iqomah sudah dikumandangkan untuk sholatnya wanita yang di rumah? Kalau wanita bebas ya. Wanita mau sholat qobliyah jam 5:30 juga enggak apa-apa. Yang penting
sebelum subuh dan sebelum habis waktu salat subuh. Wanita qabliyah duhur jam 2:30 juga nggak apa-apa. Setelah itu baru salat apa? Zuhur. Tidak ada hubungannya dengan di masjid ya. Karena waktu salat bagi wanita muasa ya. Luas waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau ahsannya gimana ya kalau seandainya wanita yang bercadar sholatnya di tempat terbuka atau yang ikhwannya terlihat? Kalau dia boleh menutup wajahnya kalau memang kondisinya demikian sebagaimana difatwakan oleh para ulama, tidak ada masalah. Ini ada beberapa masalah salat yang ini harus dibahas lagi. Seperti tadi ada masalah-masalah besar yang sering dipertanyakan seperti mana dulu tatkala sujud 2 lutut atau 2 tangan, sami Allah liman hamidah, tangannya disedekap atau dibentangkan ya, digerak-gerakkan jari atau tidak. Semuanya sah ya, semuanya apa? Sah. Jawabannya semuanya apa? Sah. Cuma mana yang lebih afdal itu aja yang mau kita bahas ya. Mau salat gerak di jarinya lurus boleh, digerakkan juga ada pendapat, enggak usah begitu juga enggak, tetap aja sah. Tetapi kita bicara mana yang lebih afdal. Tapi demikian saja Ibu-ibu ya kajian kita. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.